Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah di video sebelumnya Rudeus mendapat banyak masalah akibat Rinnia, di video kali ini Rudeus akan mencoba menyelesaikan segalanya, sekalian pergi ke hutan agung sekali lagi. Dan video ini bersumber dari web novel volume 19 bab 6 sampai dengan 8. Dengan semua orang yang merasa terganggu dengan keberadaan Rinnia di rumah, maka kini Rudeus sedang memikirkan cara terbaik untuk mengusirnya. Sementara dirinya tidak bisa melepaskan hutangnya begitu saja, Rudeus pun tidak bisa membiarkan Rinnia tinggal lebih lama. Karena selain dapat menciptakan masalah lain, Rudeus pun takut dirinya akan tergoda sehingga dirinya akan berselingkuh lagi. Yang mana hal tersebut dapat membuat Sylvie benar-benar pergi seperti apa yang dialaminya di alur waktu lain. Namun ternyata mencarikan Rinnia pekerjaan baru tidaklah semudah yang Rudeus bayangkan. Walau memiliki kemampuan fisik dan sihir, namun Rudeus ragu seseorang akan menerima Rinnia yang sulit diatur. Pertama, Rinnia hanya akan merepotkan Cliff dan Zanoba apabila dijadikan asisten penelitian. Kedua, Rudeus pun tidak ingin menyerahkan penjualan patung dan buku Rujet kepada kucing yang sudah pernah tertipu dan bangkrut. Dan sisanya, Rudeus sempat terpikir menjadikan Rinnia pelayan eksklusif Non. Namun mengesampingkan itu semua, kini Rudeus pun membawa Rinnia ke sekolah. Walau hanya menggunakan seragam pelayan, namun kini Rinnia bertingkah seperti seorang Yakuza yang sedang membukakan jalan bosnya. Selain itu, walau sudah 2 tahun lulus, namun Rinnia masih saja populer di kalangan ras hewan. Bahkan sebagai seorang babu, Rinnia masih saja suka memerintah mereka seakan-akan dirinya adalah seorang bos. Bahkan ketika ada yang menanyai Rinnia tentang penampilannya yang kini mirip dengan hewan peliharaan, Rinnia pun menjelaskan bahwa dirinya yang sempat gagal kini sedang mengabdi kepada orang yang lebih kuat darinya. Yang mana konon katanya, dengan demikian dirinya akan kembali menjadi orang hebat. Walau perkataan tersebut membuat juniornya terpukau, namun tetap saja kalimat tersebut berasal dari seekor kucing penghutang. Namun walau begitu, Rudeus tetap mewajarinya, karena bagaimanapun juga saat ini adalah titik balik dalam kehidupan Rinnia. Setelah menjadi bos di desa dan juga di sekolah, Rinnia harus gagal dan kini mengabdi sebagai seorang babu. Namun ternyata Rinnia masih saja belum menyerah untuk menjadi sele Rudeus, dan hal tersebut membuat Rudeus curiga bahwa Rinnia adalah bidak Hitogami. Singkat cerita, Rudeus dan Rinnia pun tiba di laboratorium Zanoba, yang mana begitu melihat Rinnia, Zanoba dan Julia pun langsung menyimpan patung-patungnya di tempat yang aman. Bahkan Zanoba sampai memanggil Ginger untuk menjaga meja kerjanya karena masih trauma dengan Rinnia. Sehingga sudah jelas bahwa Rudeus tidak bisa menjadikan Rinnia sebagai asisten Zanoba. Yang mana hal tersebut berlaku pula untuk Cliff ketika Rudeus mendatangi ruangannya bersama Rinnia. Namun walau begitu, Cliff malah kembali membahas kutukan Ørsted. Dengan betapa sensitifnya indera ras hewan, Cliff menduga bahwa mereka dapat merasakan kutukan Ørsted dari jauh, sehingga dirinya terpikir untuk menguji seberapa besar efek kutukan Ørsted pada setiap ras termasuk ras hewan. Namun masalahnya, baik Cliff ataupun Rudeus tidak sanggup untuk mengumpulkan berbagai ras untuk berpartisipasi. Dan ketika teringat dengan Rinnia, maka akhirnya Rudeus memerintahkan Rinnia untuk melakukan hal tersebut. Walau hanya sebagai bos preman, namun setidaknya Rinnia memiliki banyak pengaruh dan juga koneksi terutama di kalangan ras hewan. Namun karena tidak mungkin semua orang akan patuh, maka Rudeus terpikir untuk menggunakan uang. Dengan bermodalkan uang dari si bos Ørsted, Rudeus dapat melakukan semuanya atas nama PT Ørsted. Karena Ørsted merupakan salah satu orang terkaya di dunia, maka seharusnya hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Selain itu, Rudeus pun bisa sekalian menjadikan orang-orang tersebut sebagai karyawan PT Ørsted, sehingga dirinya akan mendapat tenaga tambahan. Dan agar para pegawainya tidak memakan gaji buta, maka Rudeus pun terpikir untuk menggunakan sistem guild petualang pada perusahaannya tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa Rudeus akan membangun sebuah guild eksklusif yang mana tugas para anggotanya hanyalah menyelesaikan misi Ørsted. Singkat cerita, Rudeus pun membeli semua rumah baru untuk dijadikan kantor. Dan agar terdapat pengawas, maka Rudeus pun memerintahkan Rinnia tinggal di sana dengan bekal senilai 10 koin emas Asura. Namun karena khawatir Rinnia malah akan menambah hutangnya,
Maka Rudeus pun meminta bantuan Aisyah untuk mengawasi Rhaenyra. Karena apabila dibiarkan begitu saja, Rhaenyra bisa saja benar-benar menjadi kucing peliharaan yang memakan makanan kucing. Namun ketika meminta bantuan Aisyah, ternyata Aisyah masih saja kesal sehingga harus dibujuk terlebih dahulu. Karena sifat sempurnanya, Aisyah tidak tahan apabila harus bekerja dengan Rhaenyra yang seenak jidat. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus khawatir pula Aisyah akan menjadi tertutup ketika menyadari bahwa banyak orang yang tidak bisa mengikuti jalan pikirannya. Namun mengesampingkan hal tersebut, akhirnya Aisyah pun sepakat setelah memastikan bahwa Rudeus melakukan hal tersebut demi dirinya. Dan sebagai tanda setuju, maka Aisyah pun merentangkan tangannya agar Rudeus memeluknya. Namun dalam pelukan tersebut, Rudeus malah menyadari bahwa ukuran opai Aisyah kini semakin membesar. Walau tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun ukurannya kira-kira sudah mencapai D-cup. Sehingga nampaknya gen milik Lilia benar-benar diturunkan sepenuhnya kepada Aisyah. Dan mengesampingkan hal tersebut, akhirnya Aisyah pun bersalaman dengan Rhaenyra sebagai tanda kerjasama mereka yang kedua kalinya. Karena permasalahan Rhaenyra telah selesai, maka Rudeus pun menyerahkan segalanya kepada Aisyah dan pergi ke suatu negara kecil bernama Tual. Berbeda dengan misi sebelumnya, kini Rudeus diperintahkan Orsted untuk menjodohkan seorang putri bernama Geltraude dengan seorang kesatria bernama Lionheart, yang mana nantinya keturunan mereka akan berguna bagi Orsted di masa depan nanti. Selain itu, Rudeus pun memiliki tugas lain untuk menghentikan tingkah konyol raja atau tepatnya ayah Geltraude. Karena di perulangan waktu lain, raja yang mendukung hubungan putrinya tersebut malah menciptakan suatu drama yang mengacaukan segalanya. Karena ingin menjadikan Lionheart suami dari putrinya, maka raja berniat menjadikannya pahlawan agar kedudukannya setara. Dan agar hal tersebut menjadi kenyataan, maka raja pun membuat sebuah drama konyol demi Lionheart. Dengan memulai perang dengan negara tetangga, raja mengirim Lionheart ke garis depan agar menjadi pahlawan. Namun karena dirinya hanya seorang penakut, maka akhirnya Lionheart malah tewas terbunuh di medan perang. Yang mana dengan kematian tersebut, Geltraude yang tenggelam dalam kesedihannya pun berakhir dengan pernikahan politik. Sehingga beberapa tahun kemudian, Geltraude membuat sebuah lagu mengenai seorang putri yang jatuh cinta kepada seorang ksatria. Namun karena tidak mengetahui niat asli ayahnya, maka kisahnya membahas kematian tragis sang ksatria di medan perang yang sengaja dikirim oleh ayahnya yang tidak merestui hubungan tersebut. Dan untuk membatalkan rencana konyol tersebut, akhirnya Rudeus pun mengajukan sebuah rencana baru dengan menggunakan nama Ariel. Waktu itu Rudeus menyamar sebagai seorang penyihir iblis bernama Rudoronuma yang akan menculik dan juga menyerap putri Geltraude. Dan untuk menjadikan Lionheart pahlawan, maka raja pun memerintahkannya untuk menyelamatkan Geltraude. Namun saat tiba di TKP, Rudeus kembali menyamar sebagai seorang peramal dan memberikan Lionheart alat untuk mengalahkan penyihir iblis yang akan dilawannya. Yang mana konyolnya, alat tersebut hanyalah patung dan juga buku Rudeus yang memang ingin dibagikan oleh Rudeus. Dan begitu Lionheart tiba, Rudeus pun menyamar dengan menggunakan sempak di kepalanya. Walau lawannya hanya seorang penyihir hentai, namun Lionheart tetap ketakutan sehingga Rudeus harus berkata bahwa dirinya lemah terhadap patung Drasupat. Dan ketika Lionheart mengeluarkan patung Rudeus, akhirnya Rudeus pun berpura-pura menjadi lemah dan mengalah begitu saja. Dan tepat sebelum kekalahannya, Rudeus masih saja sempat untuk menceritakan kisah asli Rudeus dan juga Drasupat. Walau aktingnya hampir sama konyolnya dengan strategi sang raja, namun misi tersebut baru selesai setelah 1 bulan lamanya. Singkat cerita, Rudeus pun pulang dan melepas rindu dengan keluarganya di rumah. Namun ketika menanyakan keberadaan Aisyah, tiba-tiba Lilia pun terlihat murung dan menjelaskan bahwa belakangan ini Aisyah sering berada di luar rumah. Yang mana selama itu pula Lilia selalu melihat Aisyah yang dikerubungi oleh banyak pria berwajah sangar yang menggunakan pakaian hitam. Dan ketika teringat dengan Aisyah yang memasuki masa pubertas, Rudeus pun mulai mengkhawatirkannya karena kebetulan Aisyah memiliki tubuh yang begitu wow. Dengan berbagai pikiran aneh yang berada di kepalanya, akhirnya Rudeus pun mendatangi tempat di mana Aisyah biasa berada dengan pria-pria tersebut. Singkat cerita, Rudeus pun sampai di sebuah bangunan asing yang begitu mirip dengan guild petualang. Dengan lambang macan yang tertempel,
Rudeus berpapasan dengan sekelompok pria sangar berpakaian hitam yang berjalan sembari meneriakkan yel-yel. Karena tidak ingin membuat masalah, Rudeus pun mempertanyakan Aisyah dengan begitu sopan kepada seorang pria ras hewan. Namun ketika pria ras hewan tersebut mengendus Rudeus, dirinya langsung mundur dan terjatuh begitu saja. Bahkan ketika Rudeus memperkenalkan diri, suasana pun langsung berubah dan semua orang membungkuk kepada Rudeus yang disebut-sebut sebagai bos besar. Yang mana setelahnya si pria ras hewan tersebut membawa Rudeus ke suatu ruangan gelap, di mana terdapat dua orang yang berpakaian khas mafia. Sementara yang satunya adalah seekor kucing yang sedang tertawa sombong. Di sisi lain terdapat seorang gadis muda yang tampak seperti seorang bos. Dengan tingkah mafianya, mereka berdua nampaknya sedang asik membahas uang yang berserakan di meja tempat mereka berada. Namun ketika si pria ras hewan melapor, ternyata yang menjadi bosnya adalah si kucing atau tepatnya Rinia. Dan di sisi lain Aisyah pun menjadi seorang penasehat. Dan ketika menyadari keberadaan Rudeus, akhirnya Aisyah pun menjelaskan segala hal yang terjadi selama sebulan terakhir. Pertama, awalnya mereka berhasil mengumpulkan 30 orang yang berasal dari guild petualang dan pelajar akademi sihir. Namun karena bangunan yang Rudeus beli tidak bisa menampung mereka semua, maka Aisyah pun menyewa tempat lain dengan bantuan Cliff dan Zanoba. Dan karena tahu bahwa Rudeus adalah bosnya, maka Zanoba pun menggambarkan wajah Rudeus di ruangan Aisyah dan Rinia saat ini. Namun karena terlalu lebay, maka Rudeus sendiri tidak mengenalnya karena yang terpampang di sana adalah seorang pria yang begitu tampan. Mengesampingkan Zanoba, sayangnya ke-30 orang yang dibawa Aisyah dan Rinia sama sekali tidak kompak dan saling terpecah belah. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan songongnya Aisyah pun mendatangi Kastil Langit untuk mendapatkan saran. Walau terkesan seenaknya, namun untungnya Silveril dan Perugius tetap menyambutnya dengan baik. Dan dengan berbekal sarana Nahosi, maka Aisyah pun langsung membuat seragam untuk menyatukan para bawahannya. Namun karena toko tempat langganannya hanya memiliki mantel berwarna gelap, maka Aisyah pun menambahkan gambar tikus kuning pada bagian punggungnya. Yang mana dengan kemampuannya yang terlalu tinggi, maka gambar tikus tersebut malah terlihat seperti seekor macan. Setelah membagikan seragam, lantas Aisyah pun mengajar mereka semua tata krama agar terlihat sopan. Namun karena kebanyakan dari mereka adalah ras hewan, maka kebanyakan orang tetap memandang mereka sebagai sekelompok orang yang mengerikan. Dan karena kebanyakan dari mereka hanyalah pecinta otot, maka Aisyah pun membuka jasa penyedia prajurit bayaran dan juga pengawal. Dan sebagai identitasnya, Aisyah pun menamai perusahaannya dengan nama PT Prajurit Bayaran Rudo. Seiring berjalannya waktu, akhirnya perusahaan Rudeus menjadi dikenal setelah ada yang menyewa jasanya di suatu daerah konflik. Sehingga 2 minggu semenjak didirikan, Aisyah berhasil mendapat kontrak dari Ordo Kesatria Kerajaan, guild sihir, hingga toko peralatan sihir. Sehingga kini jumlah anggotanya pun menjadi 50 orang dan Aisyah dapat memberikan gaji yang layak bagi mereka. Yang mana hal tersebut terjadi berkat kejeniusan Aisyah dan juga keinginannya untuk mengusir Nia dari rumah. Dan karena selama ini semua orang telah salah paham terhadap Aisyah, maka Rudeuslah yang akan menjelaskan semuanya. Namun Aisyah masih merasa khawatir karena Rudeus tidak pernah terlihat tegas kepada Lilia. Yang mana hal tersebut terjadi karena Rudeus pun telah menganggap Lilia sebagai ibu kandungnya sendiri. Namun mengesampingkan hal tersebut, ternyata Rinia menerima surat penting dari Hutan Agung, yang mana di dalamnya tertulis kepanikan ras hewan yang kini sedang mencari hewan suci yang hilang. Dan dengan surat tersebut, akhirnya Rudeus pun memutuskan untuk pergi ke Hutan Agung bersama Leo dan Rinia. Sebelum surat tersebut datang kepada Rinia, sebenarnya Rudeus pun sudah berniat untuk mengabari Hutan Agung. Namun karena segala hal yang terjadi, maka Rudeus pun lupa akan niatnya tersebut. Singkat cerita, Rudeus pun meminta bantuan Perugius untuk diteleportasi ke Hutan Agung. Walau sempat menyinggung insiden Armanvi, namun Perugius tetap menerima rasa terima kasih Rudeus atas apa yang terjadi pada Aisyah. Namun setelahnya Perugius meminta Rudeus untuk melapor kepadanya apabila memiliki anak berambut hijau. Karena walau memiliki dendam kepada Laples, namun Perugius telah menganggap Rudeus sahabatnya dan tidak ingin berselisih. Dan karena membutuhkan persiapan, maka Rudeus pun mencoba untuk mendatangi kamar Nanahoshi.
Namun karena Nanahoshi sedang tidak ada di kamar, maka Rudeus pun hanya meninggalkan keripik kentang dan juga onigiri di sana. Dan singkat cerita, akhirnya Rudeus pun dipandu Silveril menuju lingkaran sihir yang akan digunakannya. Dan ketika sampai, ternyata terdapat Nanahoshi yang sedang memegang 2 kristal sihir di depan lingkaran sihir yang akan digunakan Rudeus. Yang mana nampaknya waktu itu Nanahoshi bertugas untuk mengaktifkan lingkaran sihir dan Rudeus pun menjadi tikus percobaannya. Dan tepat sebelum diteleportasi, tiba-tiba Perigeus pun meminta Rudeus untuk berhati-hati ketika sudah diteleportasi. Namun belum menyadari maksud Perigeus, tiba-tiba Rudeus sudah terendam di dalam air ketika diteleportasi. Karena ternyata peringatan yang diberi Perigeus adalah mengenai hutan agung yang kini sedang berada di musim hujan. Dan selama musim tersebut, hutan agung akan dikepung oleh banjir sehingga Rinnia tidak mengetahui arah jalan pulang. Walau bisa menunggu hingga musim hujan berlalu, namun hal tersebut berarti bahwa musim kawin ras hewan akan dimulai. Sehingga Rudeus bisa saja memangsa Rinnia dan bahkan gadis dari ras hewan lainnya yang sedang mencari pejantan. Namun untungnya, Leo mengetahui jalan menuju desa sehingga kini Rudeus pun berlayar dengan kapalnya yang dibuat dari sihir bumi. Namun karena sedikit tersesat akibat serangan monster, maka Rudeus pun baru tiba di desa Darudia 2 hari kemudian. Karena didampingi Leo, maka orang-orang pun begitu heboh walau berhasil ditenangkan oleh Rinnia. Yang mana hal tersebut malah membuat Rinnia dihujat karena tidak pernah kembali ke desa. Sehingga untuk beberapa saat, Rinnia yang dianggap aib keluarga pun hanya bisa bersembunyi di balik Rudeus. Walau sudah sekitar 10 tahun semenjak kejadian Rudeus dulu, namun desa Darudia masih tidak banyak berubah. Selain masih banyak orang yang mengingat insiden Rudeus dulu, ternyata anak-anak yang diselamatkan pun kini telah menjadi prajurit dan masih mengingat Rudeus. Dengan segala kegaduhan yang terjadi, akhirnya semua orang bungkam ketika Minitona dan Terpsena berteriak. Dan agar lebih mudah, maka mereka berdua pun memandu Rudeus menuju kediaman Gis yang kini telah menjadi kepala desa. Yang mana kini Gis menggantikan kepala desa sebelumnya yang terluka parah setelah melawan monster. Dan mengesampingkan hal tersebut, pada akhirnya Gis pun tidak percaya dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rudeus. Namun begitu Leo berbicara, akhirnya Gis pun paham sehingga dirinya tidak mencurigai Rudeus lagi. Yang mana waktu itu Leo bercerita bahwa dirinya memenuhi panggilan Rudeus karena harus melindungi Lara. Dalam kisahnya, Leo yang merupakan hewan suci harus menolong orang yang akan menjadi penyelamat dunia. Karena apabila sang penyelamat mati, maka hewan suci dan juga pohon suci akan mati dalam keadaan lemah. Yang mana tugas tersebut harus dilakukannya pada 100 tahun semenjak kelahirannya. Walau Leo baru berusia 20 tahun, namun hal tersebut masih masuk akal berhubung Lara merupakan blasteran ras iblis yang akan berumur panjang. Sehingga Leo pun akan terus melindungi Lara hingga 80 tahun dari sekarang. Dan karena ras Darudia merupakan penjaga hewan suci, maka Gis pun meminta Rudeus dan Leo kembali 15 tahun lagi untuk suatu ritual. Walau waktu itu Minitona dan Terpsena sempat tidak mempercayai Rudeus, namun semua selesai berkat Gis. Beralih dari Rudeus, lantas Gis pun mempertanyakan alasan Rinnia yang tidak kembali ke rumah. Namun belum sempat Rudeus menjelaskan apapun, Rinnia pun memotong dan membuat sebuah kebohongan yang begitu luar biasa. Menurutnya, setelah berpisah dengan Pursena, dirinya kembali ke Saria berkat wahyu seorang dewa. Yang mana berkat wahyu itulah, dirinya menemukan hewan suci di rumah Rudeus dan langsung menemani Rudeus untuk menuju hutan agung. Sehingga dengan alasan tersebut, Rinnia bisa beralibi bahwa dirinya telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang prajurit Darudia. Namun agar semuanya menjadi kacau, maka Rudeus pun menjelaskan yang sebenarnya kepada Gis. Sehingga Minitona dan Terpsena yang asalnya terlihat kagum pun langsung melihat Rinnia dengan tatapan jijik. Di sisi lain, Gis pun tidak mempermasalahkan apabila Rudeus memang ingin memperlakukan putrinya seperti seorang budak. Dan bahkan dirinya rela dipanggang atau direbus apabila hal tersebut dapat membayar segala budi baik yang telah dilakukan Rudeus. Dan ketika teringat dengan Rudeus yang selalu nafsuan, maka Gis pun menyerahkan Rinnia kepada Rudeus lagi. Dan untuk mengurus hewan suci, Gis pun memperbolehkan Rudeus untuk membawa Minitona ataupun Terpsena sebagai tambahan. Walau hal tersebut berarti membuang statusnya sebagai calon kepala desa, namun nyatanya Minitona dan Terpsena terus memperebutkan posisi tersebut.
Karena bagaimanapun juga, menjadi pendamping hewan suci merupakan suatu kebanggaan bagi Restur Dia. Dan dengan pertengkaran tersebut, akhirnya Rudeus pun teringat dengan Pursena. Namun ketika mempertanyakan keberadaannya, tiba-tiba Gis pun membawa Rudeus dengan wajah suramnya. Dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Rudeus pun tiba di tempat yang pertama kali disinggahinya, yaitu penjara. Sementara Pursena tertidur di penjara sembari mengigaukan makanan, Gis pun membangunkannya dengan embel-embel makanan pula. Dengan pakaian tipis yang cukup terbuka, Rudeus pun sempat terkesima ketika melihat opai Pursena yang waktu itu memantul-mantul. Namun mengesampingkan hal tersebut, tiba-tiba Pursena berteriak histeris sembari meminta bantuan kepada Rudeus. Mungkin sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!